Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang sistem informasi kami terkait lowongan pekerjaan. Jadi, seiring dengan kemajuan teknologi digital, internet telah menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang dalam mencari pekerjaan. Platform-platform seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial telah mengubah cara orang mencari dan melamar pekerjaan. Ini telah menciptakan permintaan akan sistem informasi yang memfasilitasi proses pencarian kerja secara efisien. Jadi industri pencarian kerja online ini tuh terus berkembang pesat. Situs web seperti Indeed, LinkedIn, Glassdoor, dan lain-lain telah menjadi rujukan utama bagi pencari kerja di seluruh dunia. Hal ini tuh menciptakan kebutuhan akan sistem informasi yang dapat mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi pekerjaan secara terorganisir kepada pengguna. Jadi, untuk latar belakang kami membuat sistem informasi ini tuh susahnya akses untuk mencari lowongan pekerjaan, terus kurang praktisnya pendaftaran pekerjaan konvensional atau secara offline, terus yang terakhir untuk memudahkan perusahaan untuk melakukan seleksi calon karyawan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu metode pengembangan. Di sini metode pengembangan adalah merupakan suatu serangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk menyusun sistem informasi tersebut menjadi efisien dan efektif. Nah, metode yang baik dan benar ketika diaplikasikan akan sangat penting untuk mencapai hasil yang baik. Nah, di sini kami menggunakan yang pertama yaitu menggunakan virtual private server. Kemudian ada project manager untuk memimpin pembuatan software dan pengujian software job posting, job search, serta mengoptimalisasikan data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai timeline atau lini masa dalam pengembangan sistem informasi pencarian lowongan kerja. Di mana pada 90 hari pertama, PM atau Project Manager akan merancang gagasan awal, yang kemudian disusul dengan pembuatan authentication module selama 50 hari. Setelah authentication module selesai, akan dilakukan pembuatan user profile module kurang lebih selama 1 bulan, lalu penyusunan job posting module selama 40 hari, penyusunan job search module selama 27 hari, dan menentukan application tracking module kurang lebih selama 32 hari. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan messaging module selama 31 hari, merancang notification module selama 29 hari, menentukan admin panel module selama 37 hari, lakukan optimasi data selama 2 hari, dan menyusun VPS atau Virtual Private Server selama 7 hari atau seminggu. Apabila di total, kurang lebih pengerjaan untuk server ini adalah selama 12 bulan kurang lebihnya. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi yang kami gunakan dalam sistem informasi lowongan pekerjaan ini adalah teknologi berbasis web, di mana server dan database akan dibundling dalam paket SAM. Data terkait perusahaan dan pelamar pekerjaan yang tersimpan akan di-backup dan tersimpan pada server yang ada di Singapura. Apabila terjadi listrik padam, maka komputer dan gate dapat beroperasi normal dengan menggunakan genset. Selanjutnya, kami juga menggunakan AI untuk memudahkan pelamar pekerjaan dalam merekomendasikan pekerjaan yang sesuai. Berikut ini adalah profil dari tim pengembang. Saya Gila Praditya Nugroho Putro sebagai front-end developer. Saya Henang Duta Pramudia sebagai virtual reality developer. Saya Benedetta Cantika sebagai UI dan UX designer. Saya Aulia sebagai full stack developer. Dan saya Junesta Pamukas, untuk kalian saya sendiri sebagai back-end developer.
Saya Asyam Mubarok sebagai back-end developer. Baik, jadi untuk fitur atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem informasi kami ada 3 hal. Yang pertama yaitu nyaring keperluan spesifikasi pelamar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan. Jadi untuk nantinya pengguna berupa pelamar pekerja yang akan melamar ke pihak perusahaan akan disaring sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang sedang meng-hire untuk pekerjanya. Kemudian fitur yang kedua yaitu menyaring keperluan pelamar pekerjaan untuk mendaftar sesuai dengan keahlian pelamar. Jadi saya jelaskan untuk nantinya setiap pelamar yang melamar untuk pekerjaan diharapkan dapat melamar sesuai dengan keahliannya, dikarenakan hal ini juga terkait dengan kualitas maupun kinerja dari si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk yang ketiga yaitu merekomendasikan kedua pihak yaitu pelamar dan perusahaan untuk pekerjaan dan keahlian yang sesuai. Jadi di fitur yang ketiga ini dari kedua belah pihak mendapatkan rekomendasi untuk siapa saja sih pekerja yang layak di-hire dan perusahaan mana saja sih yang sedang membuka lamaran pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan harga penawaran, yaitu di mana harga yang kami tawarkan dalam pembuatan software sistem informasi lowongan pekerjaan yang kita namakan CodeBlue. Yang pertama ada modul PM atau Project Manager. Nah, di sini Project Manager akan dikerjakan oleh satu orang dalam waktu 90 hari, di mana gaji perharinya 400.000. Sehingga total selama 90 hari yaitu 36 juta. Lalu yang kedua ada authentication modul. Dalam pengerjaan authentication modul dibutuhkan 3 orang. Di sini juga membutuhkan waktu sebanyak 50 hari. Nah, gaji per hari untuk 3 orang ini yaitu 150.000 atau 50.000 per orang. Sehingga total selama bekerja selama 50 hari totalnya yaitu 22.500.000. Yang ketiga ada user profile modul. Di sini kami membutuhkan 2 orang. Dalam masa pengerjaan yaitu 35 hari dengan gaji per hari 100.000 atau 50.000 per orang dengan total 7 juta selama 35 hari. Yang keempat terdapat job posting modul. Job posting modul membutuhkan 3 orang dan 40 hari. Nah, untuk penawarannya sendiri untuk 3 orang yaitu 180.000 per hari. Sehingga total selama 40 hari yaitu 21.600.000. Lalu yang kelima terdapat job search modul. Job search modul ini juga membutuhkan 3 orang yang membutuhkan waktu 27 hari. Dalam 27 hari ini 3 orang tersebut akan digaji 100.000 per harinya. 100.000 itu tersebut dibagi 3 sehingga mendapatkan 8.100.000 selama 27 hari itu. Yang keenam terdapat application tracking modul. Kami membutuhkan 3 orang untuk membuat modul application tracking modul dalam waktu 32 hari dengan gaji 150.000 untuk 3 orang. Sehingga total seluruhnya yaitu 14.400.000. Lalu yang ketujuh yaitu messaging modul. Kami hanya membutuhkan 1 orang untuk membuat modul ini. Akan tetapi waktu yang dibutuhkan yaitu 31 hari. Dan gaji yang dibutuhkan yaitu 200.000 per hari karena hanya dikerjakan oleh 1 orang. Dan total untuk pembuatan messaging modul yaitu 6.200.000. Lalu modul selanjutnya adalah notification modul. Notification modul ini kami membutuhkan 2 orang sehingga jumlah pengerjaan harinya yaitu sebanyak 29 hari. Untuk gaji per harinya yaitu 80.000 per hari. Itu dibagi 2 sehingga 40.000 per orang. Untuk total notification modul yaitu 4.640.000. Lalu yang ke-9 terdapat admin panel modul. Dalam admin panel modul ini kami membutuhkan 3 orang dan waktu pengerjaan yaitu 37 hari. Gaji per hari untuk pembuatan admin panel yaitu 300.000. Sehingga totalnya yaitu 33.300.000.
Lalu yang ke-10 yaitu optimasi data. Optimasi data hanya membutuhkan 1 orang dan waktu 2 hari. Dalam optimasi data ini gaji per orangnya 350.000. Sehingga hanya dibutuhkan 700.000 untuk pembuatan modul optimasi data. Lalu yang terakhir yaitu VPS atau Virtual Private Server atau pembuatan domain. Membutuhkan 2 orang dan waktu 7 hari. Untuk gajinya yaitu 300.000 per hari, sehingga dibutuhkan 4.200.000. Untuk total keseluruhan dari software sistem informasi kami yang berjudul Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan yang kami namakan Kodbu membutuhkan dana sebesar 158.640.000. Sekian, terima kasih presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.